Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Dina Edityana, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini, kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi skripsi saya tentang yang berjudul Penerapan Metode Brainstorming Sumbang Saran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas di kelas 4A MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang terdapat pada pembelajaran fikih di kelas 4A MI Muhammadiyah, Kecamatan Rancaikek, Bandung, pembelajaran yang didominasi oleh guru yang menyebabkan peserta didik kurang aktif. Pembelajaran yang hanya terfokus pada guru dengan menggunakan metode ceramah saja, serta kurangnya interaksi antara peserta didik dengan guru. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih itu kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih sebelum menggunakan metode brainstorming, mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming, serta untuk mengetahui hasil belajar siswa ketika diterapkan metode brainstorming pada proses pembelajaran, serta untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih sebelum menggunakan metode brainstorming di kelas 4A MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Yang kedua, bagaimana penerapan metode brainstorming pada mata pelajaran fikih di kelas 4A di MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Yang ketiga, apakah ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih setelah menggunakan metode brainstorming di kelas 4A MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Adapun tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalahnya. Yang pertama, mengetahui bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih sebelum menggunakan metode brainstorming di kelas 4A MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Yang kedua, mengetahui bagaimana penerapan metode brainstorming pada mata pelajaran fikih di kelas 4A MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Yang ketiga, mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih setelah menggunakan metode brainstorming di kelas 4A MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fikih. Yang kedua, bagi guru untuk meningkatkan kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang keempat, bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pengajar. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran. Dari rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran fikih, kemudian saya menggunakan metode brainstorming, ini juga untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fikih. Dengan indikatornya hasil belajar siswa ranah kognitif atau pengetahuannya. Hipotesis penelitiannya berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui penerapan metode brainstorming diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 4A MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaikek. Hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Hairul Lutfi Saputra dengan judul skripsi penerapan metode brainstorming terhadap
hasil belajar pada pembelajaran PAI siswa kelas 10 SMA YKPP Pendopo Kabupaten Bali. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa dengan judul skripsi, pengaruh penerapan metode brainstorming terhadap hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SLTP PGRI 1 Tamalate Makassar. Dari hasil penelitian yang terdahulu ini, persamaannya adalah menggunakan metode penelitian yang sama, meneliti tentang hasil belajar siswa, dan kemudian perbedaannya hanya pada sumber datanya saja. Penerapan metode brainstorming. Penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode dalam proses belajar mengajar merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, perumusan tujuan dengan sejelas-jelasnya, merupakan syarat terpenting sebelum seseorang menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Brainstorming atau sumbang saran adalah suatu teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, ialah dengan melontarkan suatu masalah ke kelas untuk guru. Oleh guru, kemudian siswa menjawab atau menanyakan pendapat atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah yang baru atau dapat diartikan pula sebagai salah satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari kelompok manusia dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada tujuan metode brainstorming. Metode ini melatih keaktifan siswa dalam bertanya dan mengolah pertanyaan sehingga mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajarannya. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan gagasan atau pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Langkah-langkah brainstorming. Yang pertama, ada pemberian informasi dan motivasi. Guru menjelaskan masalah yang akan dibahas, kemudian mengajak siswa agar aktif untuk memberikan tanggapannya. Yang kedua, identifikasi. Siswa memberikan sumbang sarannya, pemikirannya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, klasifikasi. Mengklasifikasikan sumbang saran berdasarkan kriteria yang disepakati. Yang keempat, verifikasi, guru dan siswa meninjau kembali sumbang sarannya. Yang kelima, konklusi, penyepakatan. Guru dan siswa menyimpulkan saran-saran atau pendapat yang disetujui oleh bersama dan diambil kesepakatan terakhir yaitu cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan brainstorming. Yang pertama, kelebihan brainstorming mampu membantu siswa memecahkan masalah dengan solusi yang inovatif, memperoleh keuntungan dari berbagai ide orang lain yang bersifat mengembangkan ataupun membangun hubungan antar siswa maupun menilai pandangan antar siswa. Bagi guru, brainstorming mampu membuatnya mengumpulkan ide secara luas buat solusi dari pemikiran siswa, lebih demokratis dan menghormati pandangan yang berbeda-beda. Yang kedua ada kekurangannya. Kekurangan metode brainstorming meliputi adanya kemalasan sosial dan kemalasan karena persepsi mengakibatkan kesadaran tanggung jawab pribadi, mengurangi kontribusi individu, anggota yang menyerah mengakibatkan minimnya kinerja kelompok mendorong hanya satu orang yang berbicaranya saja. Hasil belajar kognitif. Menurut Cartwright dan Anderson, taksonomi segala upaya yang mengukur aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif, terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut yaitu mengingat atau remember, memahami understand, mengaplikasi apply, dan menganalisis analisis, dan mengevaluasi evaluasi, dan mencipta atau create.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar kognitif. Yang pertama ada faktor intern dari dalam diri siswanya. Ada faktor fisiologis, keadaan dan kondisi jasmani seseorang. Ada faktor fisiologis, keadaan atau intelijensi siswa, perhatian siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Itu termasuk faktor intern dari dalam diri siswa. Kemudian ada faktor ekstern dari luar diri siswanya. Ada faktor lingkungan sosial. Contohnya sekolah, guru, atau teman. Ada faktor lingkungan non-sosial, gedung sekolah, letak rumah, alat belajar, atau waktu belajar. Itu semua dapat mempengaruhi hasil belajar kognitif. Penerapan metode brainstorming, pembelajaran fikih. Penggunaan metode brainstorming pada saat proses pembelajaran memperlihatkan keaktifan siswa pada saat mengemukakan pendapat, serta respon siswa dilihat dari penilaian diri siswa yang pada umumnya menunjukkan ketertarikan atau antusias pada proses pembelajaran. Penerapan metode brainstorming dapat dalam pembelajaran fikih tidak hanya meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat, siswa memang menjadi fokus penelitian. Ternyata, penerapan metode brainstorming ini dapat memberikan dampak yang lain, yakni dalam hal keaktifan siswa dan minat belajar siswa terhadap pembelajaran fikih, siswa menjadi lebih tertarik dan lebih fokus dalam pembelajaran fikih. Metodologi penelitiannya. Metode pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitiannya menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Lokasi penelitiannya di MI Muhammadiyah Raja Said Bandung. Jenis data sumber penelitian. Data kualitatif dan data kuantitatif sumber data siswa kelas 4A. Teknik pengumpulan datanya ada observasi, tes, dan dokumentasi. Ini ada alur PTK-nya. Saya menggunakan dua siklus pertama dan siklus kedua. Untuk siklus pertama, di sini yang harus dilakukan adalah melaksanakan perencanaan yang terlebih dahulu. Kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sama dengan siklus pertama, siklus kedua seperti itu. Hasil penelitian. Proses pembelajaran sebelum menggunakan metode brainstorming pada mata pelajaran fikih kelas 4 AMI Muhammadiyah, pada penelitian ini, peneliti melakukan proses pembelajaran pada mata pelajaran fikih kelas 4A berani berkhitan dengan tidak menggunakan metode brainstorming. Proses pembelajaran terjadi dengan kondisi yang menjenuhkan. Siswa tampak tidak aktif ketika guru menjelaskan materi hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Siswa hanya mendengarkan, mencatat, lalu mengerjakan latihan soal saja. Terlihat ketika siswa mengerjakan latihan soal, terdapat beberapa dari mereka yang menyontek dan ada juga yang tidak mengerjakan. Hal tersebut dikarenakan siswa yang tidak memahami materi yang telah dijelaskan dikarenakan proses pembelajaran yang sangat menjenuhkan. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming pada mata pelajaran fikih kelas 4A MI Muhammadiyah. Aktivitas guru dan siswa pada proses pembelajaran fikih materi berani berkhitan kelas 4A MI Muhammadiyah mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Persentase aktivitas guru pada setiap tindakan terjadi peningkatan yang signifikan. Pada siklus 1, tindakan 1, aktivitas guru dari 50% meningkat menjadi 66,67%. Pada siklus 1, tindakan kedua dengan kategori kurang menjadi cukup. Selanjutnya, pada siklus 2, tindakan 1, aktivitas guru dari 83,33% meningkat menjadi 91,67%. Pada siklus 2, tindakan 2 dengan kategori baik menjadi lebih baik atau baik sekali. Hasil penelitian dari hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih setelah menggunakan metode brainstorming. Berdasarkan persentase ketuntasan belajar klasikal dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
pada pelajaran fikih, setelah menggunakan metode brainstorming, mulai memahami materi, berani berhitan, dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa. Pada tingkatan 1, dari 24 orang siswa terdapat dari tindakan 1, dari 24 orang siswa terdapat 16 orang siswa yang tuntas. Peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada tindakan 1, siklus 1, yaitu 66,67%. Pada tindakan 2, siklus 1, terjadi peningkatan dari 24 orang siswa, terdapat 20 orang siswa yang tuntas. Peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada tindakan 2, siklus 1, yaitu 83,3%. Sehingga pada siklus 1, ini ketuntasan belajar secara klasikalnya yaitu 74,98%. Ini presentase aktivitas guru dan aktivitas siswa siklus 1 tindakan 1. Bisa dilihat di sini ada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas gurunya 50%, kemudian aktivitas siswanya 60,60%. Ini refleksinya siklus 1 tindakan 1. Temuannya, peserta didik masih terlihat belum sepenuhnya aktif ketika mengikuti pembelajaran menggunakan metode brainstorming. Sarannya, guru harus bisa memberikan rangsangan awal pembelajaran yang menarik, dan juga peserta didik harus dapat sering diajak interaksi, apalagi kepada peserta didik yang terlihat pendiam. Ada presentase aktivitas guru dan siswa siklus 1 tindakan 2. Di sini ada terjadi peningkatan antara guru dan siswa, guru 66,67%, siswa 69,70%. Untuk refleksinya, siklus 2, refleksi 1 siklus 2, guru masih belum bisa mengatasi peserta didik yang masih mengobrol dan bermain pada saat mengerjakan soal latihan. Sarannya, guru harus bisa melakukan hal yang menarik yang dapat menarik perhatian peserta didik ketika sedang mengerjakan soal latihan. Contohnya seperti memberikan soal latihan di sela-sela kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa peserta didik sadari mereka sedang mengerjakan soal latihan. Ini ada presentasi aktivitas guru dan siswa siklus 2 tindakan 1. Terjadi peningkatan lagi antara guru dan siswa. Guru mengalami peningkatan 83,33% dan siswa 84,84%. Refleksi siklus 2 tindakan 1. Temuannya, pembagian waktu yang diberikan kepada siswa pada kegiatan pembelajaran kurang banyak. Sarannya, pembagian waktu dalam pembelajaran harus lebih diatur lagi semaksimal mungkin, agar siswa mendapatkan cukup waktu dalam belajar. Presentase aktivitas guru dan siswa siklus 2 tindakan 2. Di sini ada peningkatan lagi antara guru dan siswa. Guru presentasenya 91,67% dan siswa 96,97%. Refleksi siklus 2 tindakan 2, temuannya terdapat 1 orang siswa yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi memiliki semangat yang baik untuk mengikuti pembelajaran. Sarannya, guru harus bisa membimbing siswa tersebut, memberikan arahan sedikit demi sedikit, agar siswa tersebut mampu memahami sedikit demi sedikit materi yang dipelajari. Untuk grafik peningkatannya bisa dilihat di sini dari awal melakukan siklusnya, alur PTK-nya, dari siklus pertama tindakan 1 sampai dengan siklus kedua, tindakan 2, mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan nilai rata-ratanya dari prasiklus dari sebelum menggunakan metode brainstorming ada 25%. Ketika menggunakan metode brainstorming, setiap siklusnya menjadi lebih meningkat dari siklus 1 74,98%, kemudian siklus 2 89,58%. Simpulannya, hasil belajar siswa menggunakan metode brainstorming di kelas 4A MI Muhammadiyah Rancaikek pada mata pelajaran fikih terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil nilai tes dengan presentase ketuntasan belajar klasikal setiap siklusnya meningkat. Presentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus 1 sebesar 74,98% karena siswa yang mencapai ketuntasan belajar lebih dari 64, hanya berjumlah 74,98%.
Maka siswa kelas 4 AMI Muhammadiyah Rancaekek belum mencapai ketuntasan belajar, sehingga diperlukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Terjadi peningkatan pada siklus 2, yaitu persentase ketuntasan belajar klasikalnya sebesar 89,58%. Dan siswa kelas 4 AMI Muhammadiyah Rancaekek sudah mencapai ketuntasan belajar sehingga tidak diperlukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Sarannya yang pertama, bagi peserta didik, pada saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik harus bisa meningkatkan konsentrasi belajar karena metode brainstorming ini membutuhkan konsentrasi yang cukup untuk bisa memahami materi. Yang kedua, bagi guru, proses pembelajaran menggunakan metode brainstorming menunjukkan proses yang baik dan akan menjadi lebih menyenangkan, juga memudahkan guru untuk menyampaikan materi menggunakan metode brainstorming. Bagi peneliti, untuk peneliti selanjutnya, metode brainstorming ini membutuhkan waktu yang cukup banyak agar penerapan metode brainstorming ini mendapatkan hasil yang maksimal lagi. Yang keempat, bagi sekolah, metode brainstorming ini membutuhkan fasilitas yang cukup banyak sesuai dengan materi yang disampaikan. Alhamdulillah, penyampaian materi skripsi tentang penerapan metode brainstorming sumbang saran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI Muhammadiyah Kecamatan Rancaekek, Bandung sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan kasiran kepada para penguji atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.